Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Pada kesempatan kali ini, Kitab Mawas Diri akan membacakan sebuah cerita horor. Dan cerita ini diambil dari salah satu akun Twitter yang bernama @freddy_raskin. Dan cerita ini berjudul Anak Dukun, sebuah pengalaman horor. Siang itu suasana pabrik serasa lebih cerah dari biasanya. Setidaknya itu yang dirasakan Tatang, bujangan yang sudah bekerja selama 3 tahun di salah satu pabrik yang ada di pesisir Jawa Tengah. Bahkan karena gajinya naik, tapi siang itu ada banyak buruh perempuan baru. Mereka direkrut seminggu yang lalu oleh pabrik karena kebutuhan tenaga. Dari puluhan buruh perempuan baru, ada satu yang menarik perhatian Tatang. Tias namanya. Di antara buruh yang lain, Tias terlihat paling bening. Kulitnya nampak bersih mengenakan seragam pabrik. Tatang yang memang terkenal playboy mencoba mendekati Tias. Dengan bermacam rayuan, akhirnya Tias pun berhasil didekati Tatang. Sampai ke fase pacaran. Tatang merasa senang sekali. Dari beberapa buruh perempuan yang dia pacari, Tias adalah yang paling cantik. Keberhasilan Tatang menggait Tias membuat kawan-kawannya sesama buruh merasa iri. Tapi Tatang tak mau ambil pusing. Seperti kelakuan Tatang sebelumnya, kali ini dia menggunakan cara pacaran yang cukup berani. 2 minggu setelah pacaran, Tatang mulai memasang perangkap. Dibujuknya Tias agar mau tidur di kontrakan Tatang. Rencana Tatang berjalan mulus. Sampai jam 9 malam, Tias terjebak tak bisa pulang ke kosannya. Akhirnya mau tidak mau, Tias harus tidur di kamar kontrakan Tatang. Dengan gaya sok suci, Tatang memilih tidur di karpet, sedangkan Tias tidur di kasur. "Tidur sini saja mas, dibatasi guling," kata Tias sebelum terlelap. "Jangan dek, aku di bawah saja, gak enak, malu aku," Tatang menyaut dari atas karpet. Tak sampai 30 menit Tias tertidur lelap. Suara dengkurannya yang halus terdengar. Tatang pun langsung berdiri setelah mendengar Tias tertidur. Coba diguncangnya tubuh Tias pelan-pelan. Tidak ada respon. Tias mendengkur halus. Tatang merasa girang. Nafsu laki-lakinya tiba-tiba muncul. Tatang mulai mengelus pundak Tias. Tangan terus merembet ke arah payudaranya. Jari Tatang mulai bergerilya meskipun lampu kamar dimatikan. Tapi Tatang masih bisa melihat dengan jelas tubuh Tias dari cahaya lampu depan kontrakan. Nafsu Tatang semakin menggebu. Tangannya kini sudah pindah ke perut Tias, menyusup ke dalam kaos, ingin memegang langsung. Begitu sampai di bagian dada Tias, tiba-tiba Tatang merasakan ada silir angin melewati lehernya. Tatang tak menggubris. Nafsunya terlanjur tinggi. Dia semakin berani memainkan tangannya. Apalagi dilihatnya, Tias tak merespon apapun. Saat jarinya menyentuh dada Tias, angin berhembus lagi. Kali ini Tatang menghentikan tangannya. Dia merasa heran kenapa bisa ada angin di dalam ruangan. Tatang melirik kipas angin di sampingnya. Dilihatnya kabel kipas angin itu tidak terpasang. Berarti bukan dari kipas angin itu, batin Tatang. Dilepaskannya tangan dari tubuh Tias. Tatang menoleh ke arah gorden. Jantungnya berdegup dari cahaya remang-remang. Terlihat seperti ada orang yang bersembunyi di belakang gorden. Tatang pun mulai panik. Dia khawatir ada orang yang dari tadi mengamati kelakuannya. Dengan sedikit takut, Tatang mencoba mendekati sosok itu. "Woi, siapa?" kata Tatang setengah berbisik. Dia melangkah pelan ke depan gorden. Sosok itu tak bergerak. Tatang tak bisa melihat dengan jelas bentuknya. Hanya bayang hitam di belakang gorden. Dan tangannya lalu menarik kain gorden dengan cepat. Dan ternyata kosong. Tidak ada apa-apa. Perasaan Tatang mulai tidak enak. Dia ingin kembali mencoba mengerjai Tias yang sedang tidur itu.
Tapi entah kenapa suasana kamar seperti berbeda. Tatang kembali mendekati Tias. Kali ini tubuhnya tidur telentang. Tatang kembali mengumpulkan nafsunya. Tias sepertinya benar-benar tidur pulas. Tatang mencoba menyingkap baju Tias. Ditariknya pelan-pelan ke atas, semakin ke atas. Setelah bagian dada Tias terbuka, sebuah suara terdengar. Tatang menoleh ke belakang. Kosong. Hanya bagian kamar yang tertimpa cahaya remang-remang. Tatang lalu menoleh ke atas. Di sana ada sosok makhluk dengan wajah hitam legam dan berbaju putih lebar. Makhluk itu menempel di langit-langit seperti cicak. Tatang ingin menjerit, tapi suaranya tak keluar. Sedetik kemudian sosok itu jatuh dan langsung menindih tubuh Tatang. Tatang menjerit dan melolong setelah ketiban makhluk berwajah legam itu. Dia menutup matanya sambil mendorong-dorong sosok itu. "Mas, kamu kenapa?" Suara Tias memecah ketakutan Tatang. Dibukanya kedua matanya, tampak Tias melihat cemas ke arahnya. Tatang masih mengatur nafas. Dilihatnya sekeliling ruangan tidak ada apa-apa, hanya sudut-sudut ruangan dengan cahaya remang. "Ayo tidur di sampingku saja, Mas. Sepertinya Mas mimpi buruk," kata Tias sambil menarik tangan Tatang. Akhirnya Tatang tidur di atas kasur, dipisahkan guling dengan Tias. Tatang masih merasakan sensasi deg-degan yang terasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Tak lama Tias tertidur lagi. Sepertinya dia benar-benar kelelahan. Tatang mencoba memejamkan mata, tapi tak kunjung terlelap. Gawah kamar yang awalnya biasa-biasa saja mendadak terasa gerah. Mata Tatang kembali tertuju ke arah gorden panjang yang menutupi jendela. Dia melihat makhluk yang tadi menindihnya, tampak berdiri di antara gorden dengan tatapan tajam ke arahnya. Tatang pun langsung benamkan matanya. Mata Tatang kembali tertuju ke arah gorden panjang yang menutupi jendela. Dia melihat makhluk yang tadi menindihnya, tampak berdiri di antara gorden dengan tatapan tajam ke arahnya. Tatang langsung membenamkan wajahnya ke sela-sela guling. Tubuhnya gemetar menahan takut sambil akhirnya tertidur. Esoknya, semua berjalan normal. Pelan-pelan Tatang melupakan kejadian malam itu di kontrakannya. Setelah 3 hari berjalan, Tatang berencana mengajak Tias kembali tidur di kontrakannya. Selepas isya, Tatang menjemput Tias di kosannya yang ada di gang belakang pabrik. Tatang sengaja tidak mengirim SMS atau BBM dulu agar Tias beralasan. Setelah sampai di depan kosan, Tias ternyata sudah duduk di depan kursi kamar, seolah sudah tahu kalau akan dijemput. Malam itu, Tias menggunakan setelan baju tipis berwarna putih dan celana jeans ketat. Tatang seperti terpesona bercampur nafsu untuk kesekian kalinya kepada Tias. Dan tanpa menunggu lama, Tatang mengajak Tias membeli nasi goreng untuk dimakan bersama di kontrakannya. Tias menggenggam erat tangan Tatang selama di atas motor. Hati Tatang merasa berbunga-bunga. Baru kali ini, dia merasa sedemikian bangga punya pacar secantik Tias. Selama di jalan, Tias tak banyak bicara. Tapi, Tatang merasakan pelukan Tias seolah semakin kencang. Bahkan, terasa sakit. Kuku-kuku Tias seolah mencengkeram perut Tatang. "Sakit, Dek, jangan kencang-kencang," kata Tatang. Tapi cengkeraman Tias seolah semakin menghujam. Tatang mulai merasa tak konsen. Perutnya terasa seperti dihujam pelan-pelan dengan ujung pisau. Untungnya, tak lama kemudian mereka sampai di depan warung nasi goreng. Tias langsung turun dari motor dan masuk ke dalam warung. "Mas tunggu di luar aja ya, Dek," kata Tatang sambil melihat ramainya orang yang mengantri nasi goreng. Tatang lalu meraba area perutnya yang terasa sedikit perih. Dibukanya kaosnya perlahan. Tatang pun kaget. Ternyata banyak bercak darah merah di kaos dalamnya yang berwarna putih. Tatang mengangkat kaos dalamnya. Ada bekas goresan seperti cakar di sekitar perutnya yang membuat luka berdarah.
Tatang meringis, heran kenapa bisa cengkeraman Tias begitu kuat. Padahal dia menggunakan 2 lapis baju. 1 jam berlalu dari awal Tias masuk mengantri. Tatang mulai tidak sabar. Di teleponnya Tias 2 kali nada tunggu. Teleponnya diangkat. "Halo mas, ada apa?" Suara Tias di seberang telepon. "Masih lama di antrinya." "Sudah sejam," balas Tatang. "Antri apa mas?" sahut Tias. "Loh, kamu kan di dalam warung. Kau tanya antri apa?" Tatang mulai merasa emosi. "Aku di rumah Widi mas. Maaf lupa ngabari. Tadi pulang kerja langsung ke sana." Tias menjawab lagi. Dek, Tatang merasa kaget. Dimatikannya teleponnya, lalu turun dari motor dan masuk ke dalam warung. Tatang seperti orang bingung, melihat satu persatu kursi. Tak ada Tias di sana. Di deretan orang yang berdiri mengantri juga tidak ada. Tatang lalu buru-buru keluar dari warung. Di teleponnya Tias lagi. Tatang memastikan kalau Tias tidak berbohong. Jelas-jelas tadi dia membonceng Tias. Karena tak sabar, Tatang pergi ke tempat tinggal Widi, teman satu pabrik Tias. Ternyata pacarnya memang di sana. Tapi Tatang masih mengira jika Tias berbohong. "Kalau nggak percaya tanya Widi mas," sahut Tias sambil menangis. Tatang tetap tidak percaya. Akhirnya Tias pasrah. Dia ingin menuruti apa saja permintaan Tatang, asal membuat penjelasannya dipercaya. Entah memang sengaja atau bagaimana, kesempatan itu dibuat Tatang untuk meminta Tias menginap di kontrakannya. Tias pun menurut, dan malam itu langsung pergi kosan Tatang. Emosi yang memenuhi kepala Tatang kini berubah menjadi nafsu. Dia seolah mendapat kesempatan lagi untuk bisa melampiaskan nafsunya kepada Tias. Di dalam kamar kontrakan, Tatang tak malu-malu lagi tidur di atas kasur dengan Tias. Sambil merayu Tias, Tatang mulai menjamah tubuh wanita itu. Awalnya, Tias berusaha menolak halus, tapi Tatang kembali merayu sampai Tias akhirnya diam saja di kerayang Tatang. Melihat Tias yang tak melakukan penolakan, Tatang semakin berani. Tias dimintanya berdiri membelakangi Tatang. Lalu perlahan, Tatang melepas kaos yang dipakai Tias. Dada Tatang berdegup. Nafasnya semakin cemburu setelah melihat bagian atas tubuh Tias sudah tak berpakaian. Tias terlihat menunduk sambil menutupi dadanya. Tatang semakin berani. Kali ini, dipelorotkannya celana kain Tias dari belakang dengan terus mendengus. Ketika celana itu diturunkan sampai mata kaki, Tias memanggil Tatang. Mas Tatang," kata Tias. Tatang yang dalam posisi berjongkok menoleh ke atas ke arah kepala Tias. Dilihatnya kepala Tias yang memanggilnya tadi berputar 180 derajat, lalu meringis ke arah Tatang. Mata Tatang langsung melotot. Tubuhnya tercengang ke belakang. Sosok Tias yang kepalanya berputar ke belakang itu menggerakkan tangannya seperti penari Jawa. Kepala itu kemudian tertawa. Dengan penampilannya ganjil, sosok itu lincah menari. Tias berucap sambil terus menari. Dan celana Tatang basah akibat terkencing-kencing. Mulutnya masih melongo melihat wajah Tias yang tersenyum meringis di atas punggung. Dengan tenaga terakhir, Tatang lalu berlari keluar kontrakan. Setan, kata Tatang setelah berhasil melewati pintu kontrakan. Dia berlari sampai ke kontrakan Imam satu pabriknya, yang berjarak sekitar 50 meter dari kontrakannya. Tatang menggedor-gedor pintu kontrakan Imam. Tak lama pintu dibuka. Tatang langsung berlari masuk ke dalam kontrakan Imam, lalu meringkuk di atas kursi. "Kowe kenapa, Tang? Kayak habis ketemu setan," kata Imam heran. Tatang tak menjawab. Dia masih meringkuk. Imam mencoba menenangkan Tatang sambil menawarnya minum. Setelah meneguk air, Tatang akhirnya buka mulut. "Aku cerita besok saja, Mam. Malam ini aku nginep di sini ya. Besok tak ceritain."
kata Tatang sambil mengatur nafas. Malam itu Tatang akhirnya menginap di rumah kontrakan Imam. Dia tak berani kembali ke kontrakan sampai waktu masuk pabrik esoknya. Tatang seperti tak berani menatap bagian tempat kerja perempuan. Dia melihat ada Tias yang sedang bekerja dari kejauhan. Tatang masih teringat betapa seramnya kejadian tadi malam. Kepala Tias berputar ke belakang, lalu menari-nari. Tubuh Tatang mendadak gemetar mengingatnya. Saja makan siang. HP Tatang berdering. Dilihatnya nomor tidak dikenal. Tatang berusaha mengabaikan, tapi nomor itu terus memanggil. HP-nya berkali-kali berdering. "Halo, siapa ya?" kata Tatang mengangkat telepon. Tidak ada jawaban dari si penelpon. Tatang menunggu. Sesaat sebelum Tatang memutus teleponnya, pria penelpon menjawab. Nah Tatang malam ini ke rumah ya. Tias suruh mengantar. Saya Dimang bapaknya Tias. Kalau Tatang tidak ke rumah, saya tidak jamin keselamatan sampean. Telepon lalu terputus setelahnya. Nafsu makan Tatang mendadak hilang setelah menerima telepon itu. Dia khawatir apa yang dilakukannya terhadap Tias berimbas ke masalah baru. Tatang kemudian menceritakan kepada Imam apa yang terjadi kepada dirinya, lalu meminta pertimbangan apakah harus datang atau tidak ke rumah Tias. "Wah, celaka kue Mam. Jangan main-main sama orang daerah R. Jangan main-main sama orang daerah R. Orang sana pinter-pinter," ujar Imam bereaksi. Tatang yang mendengar omongan Imam semakin khawatir. "Saranku kue kesana saja. Tapi setelah itu, jangan main-main lagi sama Tias. Bahaya," kata Imam lagi setelah menimbang-nimbang. Tatang akhirnya memiliki mengikuti saran Imam. Sepulang kerja, Tatang mencari Tias dan menceritakan jika bapaknya baru saja menelpon. Tias mengangguk. "Nanti habis maghrib kita berangkat mas, biar gak kemalaman sampai rumahnya," jawabnya. Selepas maghrib, Tatang sudah siap mengantar Tias. Tak lupa dia membawa satu kresek keripik yang dibelinya di pasar oleh-oleh. Jarak antara kota tempat kerja Tatang dan rumah Tias sekitar 2 jam perjalanan. Ketika sampai tempat tinggal Tias, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tempat tinggal Tias masuk ke arah kampung. Ada sungai besar dengan jembatan besi tua sebelum masuk ke kampungnya. Rumah-rumah terlihat berdiri jarang-jarang. Motor Tatang harus melewati jalan setapak kecil yang dihimpit pohonan bambu untuk sampai ke rumah Tias. Jam sudah menunjukkan setengah 10 malam. Rumah Tias tampak sepi sendiri di antara ribuan pohon. Bagian depan rumahnya semi permanen berwarna coklat tua. "Ayo mas, masuk," kata Tias menarik tangan Tatang. Di dalam rumah ternyata sudah ada bapak Tias dan ibunya. Mereka duduk berjajar di kursi yang terbuat dari anyaman bambu. Cahaya neon membuat Tatang bisa melihat jelas wajah Pak Diman. Dia kemudian menyelami kedua orang tua Tias. Suasana malam itu agak canggung. Entah kenapa Tatang merasa gelisah ketika masuk ke rumah itu. Tias juga tak seperti biasanya. Malam itu Tias seperti menyerahkan Tatang kepada kedua orang tuanya. Tias tak banyak bercanda atau berbicara seperti biasa. Suasana menjadi tambah dingin karena Pak Diman juga irit bicara. "Ayo ke dapur dulu nak Tatang. Ayo ke dapur dulu nak Tatang, Tias. Ibu sudah masak dari tadi, keburu dingin," kata ibu Tias memecah keningan. Ibu Tias lalu beranjak ke arah dapur. Pak Diman menyusul di belakangnya. Tias menarik tangan Tatang pelan mengikuti orang tuanya. Dapur keluarga Tias ada di bagian belakang rumah, seperti rumah orang desa pada umumnya. Dapurnya masih berlantai tanah. "Ayo nak, ibu masakin ikan gurame tadi sama sambal bawang," kata ibu Tias sambil membuka tutup nasi. Ada 2 potong besar ikan goreng di atas meja. Pak Diman langsung motong bagian kepala ikan itu dan memindahkannya ke piringnya. Seperti tak menghiraukan ada tamu di sana,
Tias selalu memotongkan bagian daging ikan dan memindahkannya ke piring Tatang. Tias sendiri memilih memakan telur dadar yang dibuat oleh ibunya. Tatang berusaha makan perlahan. Dilihatnya Pak Diman makan dengan rakus, sementara Tias makan dengan posisi menunduk menatap piring. Tatang menyuapkan daging ikan dan nasi yang ada di tangannya. Begitu sampai mulutnya, Tatang merasakan ada rasa ketir dan lengket di mulutnya. Karena tak enak, dilepehnya makanan di mulutnya. Dilihatnya, nasi yang dimakannya tadi bercampur dengan daging berwarna hitam kemerahan, mirip daging bangkai. Tatang kemudian melirik ke arah piring. Ikan gurame yang tadi dilihatnya sudah berubah menjadi ikan busuk berwarna hitam. Seketika Tatang langsung muntah. Dia tak kuat melihat apa yang sudah dimakannya. "Anak gak sopan santun," teriak Pak Diman sambil mukul meja sesaat setelah Tatang memuntahkan makanannya. Tatang kaget setengah mati. Dilihatnya lagi ke arah meja makan. Daging busuk tadi sudah tidak ada dan kembali menjadi ikan gurame goreng. Pak Diman langsung pergi dari meja makan setelah meneraki Tatang. Ibu Tias berusaha mendekati Tatang yang masih tampak kaget. "Kenapa nak? Tidak suka ikan ya?" kata Ibu Tias sambil mencuci pundak Tatang. "Tidak apa-apa, Bu. Saya cuma keselak," sahut Tatang. Dia lalu minum air putih yang disuruhkan Tias. Tatang tak melanjutkan makan malamnya. Dia ingin cepat pulang kembali ke kontrakan. Tapi Ibu Tias minta Tatang untuk menginap dan pulang subuh-subuh. Tatang pertimbangkan situasi. Tias merayunya untuk menginap karena hari sudah terlanjur larut. "Pulang besok subuh saja, Mas. Nanti sampai kontrakan bisa langsung kerja," kata Tias. Akhirnya Tatang pun menginap. Tias menunjukkan kamar kosong yang ada di dekat dapur. Karena sudah terlanjur lelah, Tatang tak banyak bicara. Dia langsung masuk ke dalam kamar. Setelah peristiwa makan malam tadi, Tatang sama sekali belum melihat Pak Diman. Tatang sempat melirik ke beberapa sudut rumah, tapi tidak menemukan keberadaan Pak Diman. Kamar yang ditempati Tatang berukuran cukup besar. Ada ranjang besar dengan tiang besi, ada kelambu di atasnya. Cahaya kamar agak redup karena hanya menggunakan penerangan dari lampu dop 5 watt. Tatang langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur kapuk. Entah kenapa sejak masuk kamar, ada perasaan dirinya sedang diawasi. Tatang mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya seperti sulit diajak tidur. Hidungnya perlahan menangkap bau apek, mirip bau tubuh kucing. Berbagai posisi dicobanya untuk tidur, tapi tak kunjung terlelap. Tatang mulai membayangkan kejadian-kejadian aneh yang menimpanya setelah membawa Tias ke kontrakannya. Tatang sebenarnya merasakan semua hal berjalan ganjil, tapi dia merasa seperti sulit melepaskan diri dari situasi ini. Di tengah lamunannya, Tatang mendengar ada yang menggesek dinding kamar di luar. Suaranya menyeret pelan seperti ada orang yang sengaja menempelkan tubuhnya di tembok sambil berjalan. Tatang langsung terduduk dari tidurnya. Dia mendengarkan suara gesekan yang seolah mengitarinya. Suara itu terus mengusik. Karena tak betah, Tatang menekan diri untuk keluar dari kamar. Dibukanya pintu kayu kamar perlahan. Lampu ruang tengah rumah Tias sudah dimatikan. Tinggal lampu gantung di depan rumah menyala redup. Tatang kemudian berjalan ke arah kamar mandi karena tiba-tiba merasakan kencing. Tatang langsung masuk kamar mandi yang pintunya hanya dari kain. Begitu masuk, Tatang langsung buang air kecil. Saat tengah mengejan, dia merasakan air kencingnya yang dikeluarkannya terasa berat. Tatang pun meloleh ke bawah. Dari remang cahaya dapur, dia melihat air kencingnya berwarna hitam pekat. Tatang mengira itu hanya karena minimnya cahaya penerangan. Tapi lambat laun, dia merasa perih di kandung kemihnya.
Tatang lalu mengeluarkan HP dari sakunya. Dinyalakannya senter untuk menerangi air seni yang dikeluarkannya. Begitu diterangi, ternyata yang keluar memang bukan air kencing biasa, tapi cairan darah hitam yang sedikit kental. Tatang mengundurkan kakinya. Dia mengucek matanya, seperti tak percaya telah kencing darah. Tatang lalu buru-buru menyiram sisa kencingnya dan kemudian keluar dari kamar mandi. Begitu keluar, tubuh Tatang menabrak seorang yang berdiri di depan pintu. Nyaris saja Tatang tertabrak, tapi akhirnya diam setelah tahu jika itu adalah Padiman. Wajah Padiman nampak lebih lunak kali ini. Dia tersenyum ke arah Tatang. "Nah Tatang, ayo ikut Bapak. Ada yang mau saya bicarakan," ucapnya lembut ke Tatang. Padiman lalu berjalan ke arah kamar yang tadi dituturi Tatang. Di belakangnya, Tatang masih mengatur nafas, mengikuti Padiman. "Duduk nak," kata Padiman, mempersilahkan Tatang menduduki kursi kayu yang ada dekat kasur. Tatang langsung menurut. Padiman berdiri di sampingnya. "Nak Tatang senang sama anak saya?" tanya Padiman. Tatang menjawab dengan sedikit gagap. Dia tidak menyangka pertanyaan Padiman. Iya Pak, saya suka. Kita juga sudah pacaran," jawab Tatang. Padiman mengangguk, lalu berjalan pelan ke belakang kursi yang diduduki Tatang. Posisinya sekarang ada tepat di belakang Tatang. "Tias," teriak Padiman. Pintu kayu kamar seperti berdiri pelan. Pintu kayu kamar berdiri pelan. Perlahan Tias muncul sambil tersenyum ke arah Tatang. Tias tampak lebih cantik di mata Tatang malam itu. Di belakang Tias, rupanya ada sosok lagi. Dia tidak berjalan seperti biasa, tapi merangkak. Sosok itu menggunakan pakaian putih lebar dengan wajah legam dan rambut aut-autan. Tatang langsung tersentak. Dia ingat sosok inilah yang ditemuinya di kamar kontrakan beberapa waktu lalu. Tatang berusaha berdiri dari kursi, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan, seperti menancap di kursi. Sosok berwajah legam itu mulai tertawa sambil menangkap Tatang. Kak. Tatang mengguncang-guncangkan tubuhnya, berusaha sekuat mungkin agar bisa lepas dari kursi. Matanya kemudian beralih menatap Tias. Tapi Tias yang dilihatnya kini sudah berubah. Kepalanya berputar ke belakang. Jadi Tatang hanya melihat bagian belakang kepala Tias. Kepala itu lalu berputar lagi ke arah berlawanan, sehingga terlihat leher Tias seperti kain yang diperas. Tatang berusaha memejamkan mata, tapi dari belakang Padiman membeliak mata Tatang dan memaksanya tetap terbuka. Tangan Padiman terasa kasar. Tatang mulai menjerit, tapi suaranya tak keluar sama sekali. Sosok Tias yang nampak mengiran kini menjadi mendekati tubuh Tatang. Guncangan tubuh Tatang tak berhasil membuatnya lepas dari kursi. Air mata sudah mengalir karena dipaksa terus terbuka. Bola matanya melirik ke samping, ingin melihat Padiman yang terus memegangi kelopak matanya. Sosok Padiman yang mencengkeramnya sudah berubah menjadi makhluk berbulu hijau, besar, dengan mata putih. Tubuh Tatang seketika lemas, lalu semuanya mendadak gelap. Tatang baru mulai membuka matanya setelah dia merasa ada yang menarik-narik pundaknya. Dengan keadaan lemas, Tatang mengumpulkan kesadarannya. Dilihatnya, ada seorang pria berusia 50 tahunan, membawa sabit memotongi batang bambu kecil di sekeliling rumah Tatang. Ternyata Tatang bangun dalam keadaan terjepit di tengah rumputan bambu. "Kok bisa ada di sini kamu, Le? Kamu habis mabuk ya?" kata pria itu, sambil membantu Tatang keluar dari rimbunan bambu. Setelah keluar dari rimbunan bambu, barulah Tatang mulai bisa bicara. Dia menceritakan jika dirinya menginap di rumah Padiman. Orang yang membantu Tatang mengernyitkan dahi lalu mengangguk dari botol air bekas air mineral yang dibawanya. "Sampai lurus saja ke depan,"
Rumah Pak Diman ada di dekat sana. Rumah Pak Diman ada di dekat sana. Setelah 10 menit duduk, Tatang lalu berjalan ke arah rumah Pak Diman. Sambil berjalan, orang itu menceritakan jika Pak Diman adalah orang pintar, sering diminta tolong orang-orang untuk membantu urusan gaib. Itu rumahnya. Bapak mau lanjut ke kebun dulu. Jalan terus saja, kata pria itu. Tatang melihat di luar rumah Pak Diman, ada motornya yang terpark. Nyali Tatang sebenarnya sudah ciut begitu melihat rumah Pak Diman. Tapi pikirannya saat ini adalah bagaimana bisa cepat mungkin meninggalkan daerah itu. Tatang sempat menoleh ke belakang, ingin berterima kasih pada petani tadi. Tapi pria itu sudah tidak terlihat batang hidungnya. Tatang lalu bergegas mendekati motornya. Tak butuh waktu lama, begitu mesin menyala, langsung diputarnya kendaraannya menjauhi rumah Pak Diman. Setelah melaju 50 meter, Tatang menoleh ke belakang. Dilihatnya gorden rumah Pak Diman terbuka, dan Tias yang tersenyum ke arahnya. Tatang menancap gas motornya. Jalanan setapak tak dirasakannya. Motornya terus dipacu sampai akhirnya tiba di kota tujuan. Tatang saat itu memilih tak masuk kerja dan langsung ke rumah Amin. Diceritakannya semua kejadian yang menimpanya ke sahabat-sahabatnya itu. Amin yang mendapat cerita hanya bisa mengangguk-anggukkan kepala sambil menatap Tatang. Untung masih bisa balik ke Wenang. Untung masih bisa balik Wetang. Kayaknya memang ayah Tias bukan orang sembarangan. Mending sekarang jangan dekat-dekat lagi, kata Amin. Sejak kejadian itu, Tatang tak pernah lagi berhubungan dengan Tias. Jika bertemu di pabrik, Tatang sering ketakutan sendiri dan memilih berlari menjauh. Dan tak lama setelah itu, Tatang memilih pulang kampung, bekerja di tempat tinggalnya. Kayaknya memang awalnya Tias bukan orang sembarangan. Mending sekarang jangan dekat-dekat lagi, kata Amin. Sejak kejadian itu, Tatang tak pernah lagi berhubungan dengan Tias. Tatang sering ketakutan sendiri dan memilih berlari menjauh. Tak lama setelah itu, Tatang memilih pulang kampung, bekerja di tempat tinggalnya. Itulah akhir dari cerita ini. Dan semoga bisa diambil pembelajaran dari cerita ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam membacakan alur cerita ini. Dan nantikan cerita-cerita selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.